Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Pian kayak apa, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama ada Najwa Fatia Pirantinur. Ibu. Yang kedua Nina Aulia. Hadir. Yang ketiga Nur Aini Sabrina. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya berhadir pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak, apakah ada yang mengetahui tentang makanan dan minuman yang halal dan haram? Kurang tahu. Belum. Nah, kalau begitu akan Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama, tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Halal berasal dari bahasa Arab, yaitu halalun, yang berarti disahkan atau dibolehkan. Adapun secara istilah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Semua makanan dan minuman yang berada di muka bumi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan jiwa manusia menurut hukum asalnya adalah halal, yaitu boleh dimakan. Terkecuali apabila ada larangan dari syara menurut Al-Quran dan hadis, atau karena ada mudaratnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, kepada anak-anak, apakah ada yang ingin membacakan surah tersebut? Saya. Najwa, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan dari apa yang terdapat di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Baik, terima kasih Najwa. Jadi dari ayat tersebut jelas bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu al-halal, yang diperbolehkan untuk dimakan. Yang kedua baik, yang berarti makanan itu bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kemudian dalam Islam halal itu meliputi 3 hal. Yang pertama halal karena zatnya, yang berarti benda itu memang tidak dilarang oleh hukum Islam, seperti nasi, telur, susu, dan lain-lain. Yang kedua halal cara memperolehnya, yaitu sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Kemudian yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya, yang berarti selain sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Ibu boleh bertanya? Boleh. Contoh makanan halal cara memperolehnya itu seperti apa? Contohnya seperti telur yang diperoleh dengan cara tidak mencuri, jadi halal untuk dimakan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian makanan yang halal. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, jenis makanan yang halal dulu. Jenis makanan yang halal yang pertama yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan juga tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani manusia. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran, telur, ikan, daging sapi, dan lain-lain. Yang kedua, jenis minuman yang halal. Minuman yang halal dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Yang terakhir,
Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram berarti larangan atau dilarang oleh agama Islam. Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam dikarenakan dilarang oleh hukum Islam dan juga tentu memiliki bahayanya. Yang kedua, jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, jenis makanan yang haram. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Sebelumnya siapa yang ingin membacakan arti dari Nina, turun. Aini. Turun, Bu. Oh iya, Aini, silakan. Ya. Artinya diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Baik, terima kasih Aini. Sama-sama. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang termasuk makanan yang haram, yang pertama yaitu ada bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga daging babi. Yang keempat daging hewan yang halal disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang mati terpukul. Yang ketujuh, binatang yang mati terjatuh. Yang kedelapan, binatang yang mati ditanduk oleh binatang lain. Yang kesembilan, binatang yang mati diterkam binatang buas. Yang kesepuluh, binatang yang disembelih untuk berhala. Ibu mau bertanya, Boleh, silakan. Ibu kan tadi Ibu bilang kalau bangkai itu haram. Tapi kenapa bangkai ikan boleh, Ibu? Dikarenakan bangkai ikan tersebut tidak memiliki pembuluh darah yang dapat menyebabkan mengendapnya darah, sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Oh, masih Ibu. Kalau belalang apakah sama? Sama kan di sini ada. Iya, sama. Masih. Kemudian jenis makanan yang termasuk ke dalam makanan yang haram yaitu semua makanan yang kotor ataupun menjijikan yang dapat menimbulkan mudarat bagi siapa saja yang memakannya, seperti lidah Iya. atau makanan yang busuk dan lain-lain. Ibu, mudarat itu apa, Bu? Mudarat itu adalah sesuatu yang dimana lebih banyak bahayanya dibandingkan manfaatnya. Berarti kalau makanan itu yang bikin penyakit ya, Ibu? Iya. Makasih, Bu. Kemudian jenis makanan yang diharamkan yaitu makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan dari hasil curian, rampasan, korupsi, dan lain-lain yang dilarang oleh agama. Ibu, kalau misalnya yang dirampas atau dirampok, tapi kita nggak tahu kalau itu tuh barang rampokan, boleh nggak masih dikatakan haram nggak, Bu? Selama kita tidak mengetahui barang tersebut halal atau haramnya, dalam agama itu dimaafkan. Betul, Bu. Yang kedua, ada jenis minuman yang haram. Adapun jenis minuman yang haram, yang pertama yaitu semua jenis minuman yang dapat memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, dan moral serta akidah. Seperti contohnya khamar, whisky, brandy, dan lain-lain. Apa alkohol termasuk? Ya, alkohol termasuk. Karena alkohol dapat memabukkan. Oke. Yang kedua, minuman yang dari benda najis atau benda suci yang terkena najis. Misalnya seperti air teh yang terkena najis. Misalnya dijatuhi oleh cicak atau lalat yang awalnya. Berarti itu najis. Iya. Nah, itulah pembahasan dari Ibu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian perihal tentang pengertian, jenis, dan hukum dari makanan dan minuman yang halal dan haram tadi.
Ibu mau tanya apa pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan haram? Nina, Ya, silakan Nina. makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam karena tidak menimbulkan mudarat. Kalau makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh hukum syara karena jika kita memakannya akan menimbulkan mudarat. Betul. Baik Nina, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, manfaat makanan dan minuman yang halal yaitu badan kita akan menjadi sehat karena makanan halal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, manusia dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat memilih makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi sesuai dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia dapat memiliki akhlakul karimah karena makanan dan minuman yang halal dapat mempengaruhi watak dan perangai yang terpuji. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan tentang mudarat dari makanan yang haram. Akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram ini yang pertama yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat merusak jiwa. Yang ketiga, dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, membuat mubazir harta. Yang kelima, mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar. Karena misalnya orang yang mabuk, maka pembicaraannya akan tidak terkontrol dan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang terakhir, dapat menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang makanan dan minuman yang halal untuk dimakan. Seperti buah-buahan, nasi, air putih, bangkai ikan dan daging adalah makanan yang halal untuk dimakan. Sedangkan darah, daging babi dan juga alkohol itu dilarang untuk dimakan. Gue bertanya boy, kenapa daging babi itu haram? Karena daging babi itu merupakan hewan yang kotor dan menjijikkan. Dan apabila manusia mengonsumsinya akan dapat menimbulkan penyakit pada diri manusia. Jadi haram untuk dimakan. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kesimpulan pembahasan pada hari ini yaitu makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk dikonsumsi. Kemudian makanan yang haram adalah makanan yang tidak dapat dikonsumsi oleh umat Islam dikarenakan banyak mengandung mudarat dan bahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya perihal pembahasan kita pada hari ini. Kalian mau bertanya? Nadia, Saya silakan. nih. Apakah daging anjing termasuk makanan yang haram? Oh iya, anjing termasuk makanan yang haram dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa apabila hewan yang memiliki taring itu haram untuk dimakan. Makasih Bu. Sama. Apakah anjing memiliki taring? Iya. Saya tidak tahu. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi pada hari ini? Sudah Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang binatang halal dan haram. Karena anak-anak sudah memahami materi kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi